Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada satu dunia di antara miliaran dunia material tempat, alih-alih manusia, makhluk buas berkeliaran. Hewan buas yang tak terhitung jumlahnya direproduksi dan berkembang di sini. Di dunia ini, ada tanah suci, tempat eksistensi termegah dan termegah yang disembah oleh ketukan yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Eksistensi kekal itu, yang tetap tak tertandingi, tidak lain adalah dewa penyihir. Hewan buas yang tak terhitung jumlahnya berkembang biak dan tinggal di sini, dan di antara mereka ada tanah suci. Ada desas-desus bahwa keberadaan luar biasa terbesar yang dipercayai oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu, tinggal di sana, keberadaan abadi dan yang tak tertandingi, dewa penyihir. Ai. Dengan mata berkabut, dewa sorcerer berdiri di puncak gunung. Sebagai keberadaan abadi yang disembah oleh binatang buas, statusnya sangat tinggi dan, memang, agak berlebihan. Tetapi sebagai penguasa wilayah dunia material, ia akan dapat hidup untuk waktu yang lama, selama ia tidak menyinggung keberadaan yang kuat. Bahkan dewa dunia tahap 4, yang keberadaannya berdiri di atas yang lain, tidak bisa membunuhnya. Beberapa wilayah dunia material Lord meninggal karena beban hidup yang panjang, yang disebabkan oleh keraguan diri yang membara yang mengirim pembudidaya ke keadaan gila. Beberapa meninggal karena hati dewa sejati mereka hancur menjadi debu, sementara yang lain telah menyegel ingatan mereka sebelum memulai kehidupan baru melalui reinkarnasi. Tentu saja, dewa penyihir masih sangat muda di antara banyak dewa dunia, sehingga ia masih memiliki masa depan yang panjang dan belum ditentukan. Aku benar-benar dikalahkan, dan dalam kondisi seperti itu juga. Dewa penyihir dengan ringan menghela nafas. Aku telah menghabiskan begitu banyak upaya selama bertahun-tahun, tetapi semuanya sia-sia. Aku sebenarnya dikalahkan oleh puncak transenden. Itu adalah kekalahan yang terhormat. Meskipun dia sebelumnya cemas dan marah, setelah benar-benar merasakan kekalahan, dewa bertuah menerima hasilnya dengan cukup cepat. Kerugiannya mungkin besar, tetapi sebagai tuan wilayah, akan ada peluang untuk bangkit kembali. Dongbo Sueying ini benar-benar luar biasa. Dewa bertuah bergumam pada dirinya sendiri, memperhatikan umurnya hingga perang dimulai, dan tidak termasuk percepatan waktu di Crimson Rock Mountain, ia hanya menghabiskan 200 tahun atau lebih untuk berkultivasi. Hanya 200 tahun saja. Namun dia telah meraih 3 hati dewa kelas 2 yang berbeda dan bahkan 1 set penuh keterampilan rahasia. Puncak transenden seperti itu benar-benar sangat jarang. Petik 2. Itu benar-benar sulit untuk membuat keterampilan rahasia pribadi, tetapi Sue Ying memiliki 3 dewa hati serta seluruh rangkaian keterampilan rahasia meskipun memiliki periode kultivasi yang sangat singkat. Siapa sangka? Aku telah menghentikan semua keadaan tak terduga yang mungkin telah muncul dan bahkan telah bertahan melawan tahap ketiga dewa dunia dari kuil dewa bumi. Tetapi pada akhirnya, aku bertemu dengan puncak transenden di dunia fana kecil ini dengan bakat yang jarang terlihat bahkan di dunia dewa. Dewa penyihir menghela nafas. Masa kultivasinya singkat. Jika kita memberinya sedikit lebih banyak waktu, akankah dia bisa meraih true meaning tingkat 1? Benar-benar terlalu hebat. Tetua Yuping adalah murid pribadi dari Kilan Monarch, namun dia hanya memiliki 2 hati dewa kelas 2 dan 1 keterampilan rahasia yang diciptakan sendiri. Selanjutnya, dia telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Tetua Yuping sudah cukup memukau dan juga lebih kuat dari Master Klan Meishan, Chen Jiu dan yang lainnya. Tetapi dibandingkan dengan Sue Ying, dalam setiap aspek, dia sepenuhnya dihancurkan oleh Sue Ying. Ini adalah kesenjangan kualitatif. Puncak transenden seperti itu, dalam pendapat dewa penyihir, tentu akan memiliki harapan untuk meraih makna sejati tingkat 1 jika seseorang harus menghabiskan sedikit upaya lebih banyak untuk merawatnya dan jika ia diberkati dengan pertemuan yang lebih ajaib. Apakah dia benar-benar memanfaatkan sebagian energi dunia selama serangan terakhirnya ketika dia membunuh avatarku bersama dewa hantu iblis besar? Dewa penyihir mengangguk. Benar, dia memahami tentang hati Dewa Mirage, yang memang mampu mencerminkan seluruh dunia klan Xia. Lebih jauh, dunia Mirage dan dunia nyata adalah sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda.
Dengan fondasi ini, ia kemungkinan besar dapat memperbaiki hati dunia setelah sedikit perbaikan. Dengan bakatnya, Dongbo Sueying seharusnya bisa berhasil dalam 100 tahun. Bahkan pada saat yang paling lambat, itu hanya akan memakan waktu 1000 tahun. Petik 2. Dewa penyihir menggelengkan kepalanya. Penguasa wilayah dunia material akan segera muncul. Seseorang yang telah menginjaknya dan Dewa Iblis Besar. Dongbo Sueying ini benar-benar terlalu tangguh. Dewa bertua mengingat bagaimana peristiwa telah berkembang sebelum tanpa sadar menggelengkan kepalanya. 100 tahun di mana dia disiksa oleh racun Hex kemungkinan besar melatih kehendaknya. Dengan perawatan yang disediakan oleh Crimson Rock Mountain. Ini mengarah ke puncak transenden yang benar-benar melesat ke langit. Ini benar-benar kekalahan yang terhormat. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa kita akan bertemu dengan transenden puncak? Kesempatan menit ini sebenarnya telah diberikan kepada aku dan Dewa Iblis Besar. Dewa bertuah menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, jika Dewa Penyihir relatif tenang, maka jauh di dalam abis kegelapan, Dewa Iblis Besar, Daer Hao, benar-benar marah. Sialan, sial, sial. Didampingi auman marahnya, gelombang hitam yang tak terlihat menyebar keluar. Beberapa penjaga telah menjadi berkeping-keping hanya karena sikat oleh gelombang ini, dan bawahan yang jauh dari pusat gempa telah benar-benar ketakutan, sampai-sampai gemetaran. Di dalam aula istana, Dewa Iblis Besar berjalan mendekat, sepasang tanduk besar di kepalanya dan ekspresi biadab di wajahnya. Aku benar-benar dikalahkan. Setelah mempersiapkan untuk waktu yang lama, aku benar-benar dikalahkan. Dewa Penyihir, bodoh itu, bukankah dia sangat percaya diri? Dan Dongbo Sueying itu, bagaimana bisa sebuah transenden puncak muncul begitu tiba-tiba? Bahkan dalam Dark Abyss, transenden seperti itu jarang bertemu. Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di wilayah aku ini, namun tidak pernah ada iblis yang begitu hebat. Transenden seperti itu benar-benar muncul di dunia fana. Dan aku benar-benar bertemu dengannya secara kebetulan. Sial. Dewa Iblis Besar dengan marah berteriak. Dia membenci ini. Dia benci bertemu Sueying, transenden puncak itu. Transenden ini, jika ditempatkan di dunia dewa, dapat dengan mudah diterima oleh keberadaan yang kuat jika mereka tidak pilih-pilih, dia bisa dengan mudah menjadi murid pribadi dari suatu keberadaan yang kuat. Jika dia dibimbing secara khusus oleh keberadaan yang kuat, dia mungkin bahkan dapat memahami makna sejati kelas 1. Dia benar-benar mengalami transenden yang menghancurkan surga? Kristal dewa yang telah aku kumpulkan dalam waktu yang lama sebenarnya sudah hampir habis. Sial. Dewa Iblis Besar mengutuk dan menggeram. Kerugiannya kali ini memang sangat besar. Dia berbeda dari Dewa Penyihir. Dewa Penyihir bisa meninggalkan tubuh sejatinya di dunia material sembari membiarkan avatarnya berpetualang di dunia dewa, sehingga memberinya kesempatan untuk pulih. Itu secara signifikan lebih berbahaya di Dark Abyss. Dia, sebagai Dewa Iblis Besar, tidak bisa bersembunyi di dunia material. Apakah mudah mengakumulasi begitu banyak kristal dewa? Semuanya dikonsumsi dalam waktu singkat. Ciki Yubai, pengkhianat itu. Dewa Iblis Besar menggeram, jika dia bertindak menghasut kekacauan di Pagoda Bintang, dia bisa mengurangi jumlah waktu Pagoda Bintang tetap aktif bahkan jika dia tidak bisa hancurkan itu. Membran Star Pagoda akan hancur lebih cepat. Dewa Penyihir dan aku akan bisa memulai konstruksi skala besar. Dengan Dongbo Sueying masih terjebak, kita akan menang saat itu. Petik 2. Pengkhianat, Ciki Yubai, bukankah kamu ingin menjadi pahlawan? Mata Dewa Iblis Besar berkobar dengan amarah. Dia telah berjuang untuk bertahan hidup di antara iblis yang tak terhitung jumlahnya sejak dia dilahirkan. Dewa Iblis Besar sangat marah sehingga dia ingin melampiaskan kemarahannya, dan tentu saja, dia akan melampiaskan dengan menyiksa Ciki Yubai dengan kejam, membuat korban mengatakan memohon kematian yang tidak akan pernah datang. Perang berakhir. Sueying juga terlalu malas untuk peduli tentang apa yang dipikirkan oleh Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar. Pada saat ini, dia paling mengkhawatirkan istrinya sendiri. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke Star Pagoda. Cahaya tak berujung yang sebelumnya Dipancarkan oleh pagoda telah berhenti pada saat ini.
Karena kemenangan adalah milik mereka, pagoda secara alami tidak lagi perlu dipertahankan. Sue Ying. Sue Ying. Kepala Istana Chen, Sikong Yang, Dewa Gunung He, dan Transendensia klan lainnya, termasuk Dewa Chowking, semua gembira. Semangat mereka belum berakhir. Sue Ying tersenyum. Bagian spasial itu telah dihancurkan. Avatar dari Dewa Iblis Besar dan Dewa Penyihir juga telah dihancurkan. Mereka kalah, dan kami menang. Petik 2. Ini semua karena kamu, Sue Ying. Kepala Istana Chen menghela nafas. Sebelum perang ini, Dewa Iblis Besar dan Dewa Penyihir kemungkinan besar tidak akan memperlakukan kita klan Xia sebagai lawan. Mereka sebenarnya benar, karena kami tidak punya cara untuk menghalangi mereka saat itu. Untungnya, selama generasi ini, klan Xia kita melahirkan transenden terkuat dalam seluruh sejarah kita. Sue Ying, kamu benar-benar tangguh. Aku telah melihat melalui banyak artikel dan catatan mengenai dunia dewa, dan kami memutuskan bahwa kamu bahkan dapat dianggap sebagai salah satu transenden yang paling mempesona di dunia dewa. Petik 2. Hahaha, Saudara-saudaraku, mari kita tinggalkan kata-kata pujian untuk pesta perayaan nanti. Sue Ying tertawa. Setiap orang juga harus membereskan segala sesuatunya, aku akan pergi menemani Jing Qiu. Petik 2. Pergi-pergi. Cepat dan pergi menemani Jing Qiu. Kali ini, kontribusinya sangat besar. Jika bukan karena dia, Star Pagoda tidak akan bisa bertahan sampai sekarang, tambah Lord Mountain. Dewa Gunung He juga telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan Pagoda Bintang selama tahap-tahap selanjutnya, sehingga jiwanya sedikit terpengaruh juga hanya pada tingkat yang jauh lebih rendah. Karena saat jiwanya mengalami kerusakan, ia akan merasakan sakit yang luar biasa, menyebabkan efisiensinya dalam mengoperasikan Star Pagoda turun. Di dalam satu istana di Star Pagoda, Sue Ying dan Jing Qiu saling tersenyum. Jing Qiu, ini sudah sulit bagimu. Sue Ying memegang tangan istrinya. Jangan khawatir. Senyum Jing Qiu bersemangat. Sebenarnya, kamu berkontribusi paling banyak untuk memberi kami kesempatan untuk mengalahkan Dewa Iblis Besar dan Dewa Penyihir. Transenden lain sebenarnya tidak melakukan banyak hal dan aku hanya membantu sedikit dengan mengoperasikan Pagoda Bintang. Petik 2. Bagaimana jiwamu? Sue Ying buru-buru bertanya. Masih baik-baik saja, perang telah berakhir. Setidaknya aku bisa membiarkannya pulih sekarang, jadi tidak apa-apa. Ekspresi Jing Qiu saat ini dipenuhi dengan kebahagiaan dan kenyamanan. Sue Ying memandangi istrinya dan berkata, perang sudah berakhir. Kita bisa meninggalkannya dan benar-benar santai sekarang. Pulihkan diri dengan baik, aku akan tinggal bersamamu. My Mirage Deity Heart akan sangat membantu menuju kondensasi Heart World. Aku percaya itu tidak akan terlalu lama sampai aku berhasil memperbaiki dunia klan Xia dan menjadi Tuhan dunia fana ini. pada saat itu, tidak ada yang akan dapat mengancam klan Xia. Haha, hatiku juga bisa tenang saat aku bersamamu. Kami punya cukup waktu, jadi mari kita coba membuat anak dengan benar. Aku tahu kamu selalu menginginkannya sendiri. Petik 2. Seorang anak, ada jejak harapan di mata Jing Qiu. Sue Ying. Jing Qiu menatap Sue Ying. Ying dengan tatapan agak kabur di matanya. Ketakutan terbesarku selama perang ini adalah bahwa aku akan gagal bertahan dan menyelamatkanmu. Sue Ying menjawab, senyum terpampang di wajahnya, kamu bertahan, kamu telah menyelamatkanku. Tidak hanya kamu penyelamat hebat bagi klan Xia, kamu juga dermawan penyelamat hidup aku. Bahkan jika aku tidak bisa bertahan lebih lama, kamu bisa menjadi dewa hanya dalam beberapa tahun lagi. Bahkan jika tidak ada lagi harapan untuk memenangkan perang, kamu bisa pergi ke dunia dewa melalui tolakan dunia, kata Jing Qiu. Kamu tidak bisa mengatakan aku telah menyelamatkan hidup kamu. Tetapi jika kamu benar-benar pergi ke dunia dewa, kita akan tetap terpisah selamanya. Memikirkan itu saja memberi aku kekuatan untuk terus bertahan. Tidak apa-apa, kita menang, hati Sue Ying merindukan istrinya. Ngomong-ngomong, Aku merasa sangat aneh, Jing Qiu memulai, menggelengkan kepalanya, bahwa meskipun jiwaku telah mengalami kerusakan dan rasa sakitnya sangat hebat, kesadaranku menjadi lebih jelas dari sebelumnya, dan efisiensi aku dalam memahami arah sebenarnya naik ke ketinggian baru. Dengan begitu, aku benar-benar bisa menyelamatkan semakin banyak dewa kristal.
Apakah itu, mungkin, keinginan aku begitu besar sehingga aku malah melepaskan diri dari gangguan rasa sakit? Itu kemungkinan, jawab Sui Ying. Istirahatlah dengan baik sekarang. Jiwa kamu akan membutuhkan banyak istirahat dengan semua kerusakan yang diakumulasi. Baik. Beberapa saat yang lalu, aku tenggelam dalam mengendalikan dan memahami Arai, tetapi sekarang setelah aku berhenti, aku tiba-tiba sangat lelah. Jing Qiyu menatap Sui Ying. Aku akan tidur sebentar dulu. Setelah aku bangun, aku akan menemani kamu ke pesta perayaan. Baiklah. Sui Ying mengangguk. Jing Qiyu tersenyum, dan perasaan letih tak berujung menyapu dirinya. Begitu kelopak matanya turun, kesadarannya dengan cepat jatuh, tenggelam ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Dia langsung tertidur begitu dia selesai berbicara. Sui Ying memegang istrinya. Sebuah tempat tidur muncul di sampingnya, di mana ia dengan hati-hati menempatkannya. Tidur nyenyak. Dia mengerti bahwa tidur adalah metode pemulihan terbaik dalam situasi ini. Cedera jiwa Jing Qiyu saat ini cenderung relatif serius, dengan tubuh demigod-nya sendiri memungkinkannya untuk bertahan. Namun, itu juga berarti dia harus tidur lebih banyak setelahnya. Pertama-tama aku akan berurusan dengan beberapa hal yang sepele. Sui Ying baru saja berbalik untuk pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya memungkinkannya untuk melihat perubahan kecil dalam sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, suhu, dan sebagainya, sementara pendengarannya juga menjadi jauh lebih tajam. Itu memungkinkan dia untuk dengan jelas melihat napas Jing Qiyu dengan cepat menjadi pingsan saat dia berbaring di tempat tidur. Peristiwa semacam itu sangat di luar norma. Apa yang terjadi? Dia segera pindah ke sisi tempat tidur sementara seutas kekuatan jiwanya meresap dengan mudah ke tubuh istrinya, di mana itu memasuki laut pengetahuannya. Laut pengetahuan Jing Qiyu saat ini tidak bisa menimbulkan sedikit pun perlawanan. Di dalam lautan pengetahuan adalah gambar samar jiwa dengan penampilan Jing Qiyu, kecuali matanya tertutup, dan bentuk jiwa itu ilusi. Selain itu, sebagian besar kekuatan jiwanya menghilang tanpa henti dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejenak, Sui Ying membeku. Biasanya, saat memulihkan diri, jiwa harus pulih tanpa hambatan. Namun, di bawah kondisi yang sama, tidak hanya jiwa istrinya tidak pulih, itu benar-benar menghilang. Selain itu, jiwanya terlalu lemah, sangat lemah sehingga sepertinya bisa menghilang sama sekali setiap saat. Seberapa kuatkah jiwa seorang penyihir demigod normalnya? Itu tidak masuk akal karena akan sangat ilusi. Tidak baik. Sui Ying segera menjemput istrinya dan, tanpa perawatan lain, langsung terbang keluar Star Pagoda. Kepala Istana Chen, Jing Qiyu terluka. Aku membawanya ke Crimson Rock Mountain. Kamu dapat menangani tindak lanjut perang apapun, ia mengirim pesan. Hong, Hong, Hong. Setelah memahami jantung dewa penindikan ekstrim, kemampuan Sui Ying untuk menembus ruang angkasa jelas juga sangat meningkat. Saat ini, dengan satu tusukan ia bisa melintasi 1000 kilometer. Setelah beberapa kali penahanan beruntun, dalam sekejap waktu, Sui Ying sudah tiba di Gunung Crimson Rock, ratusan ribu meter di bawah tanah. Di sana, Crimson Rock Mountain muncul sebagai titik yang sangat kecil. Tetapi setelah diperiksa dengan cermat, gunung itu juga tampak sangat besar. Dari pandangan sekilas, sepertinya juga ada kekosongan selebar 1 meter di sekitarnya. Sambil menggendong istrinya, Sui Ying dengan cepat memasuki kehampaan yang gelap, di mana kedua tubuh mereka tiba-tiba menyusut. Senior Crimson Rock, bawa aku masuk, teriak Sui Ying. Area kekosongan gelap sudah berada dalam jangkauan radiasi hukum dan misteri mendalam Gunung Crimson Rock. Weng. Dengan istrinya dalam gendongannya, Sui Ying menghilang seketika, setelah dipindahkan ke Gunung Crimson Rock. Kembali di Star Pagoda, kepala istana Chen yang semula sangat gembira, Lord Mountain He, dan yang lainnya menunggu. Mereka bahkan sudah mulai memanggil dan mengatur agar orang-orang menangani masalah-masalah pasca perang. Meskipun sisa-sisa benteng dan penyihir suci Camellia yang ditinggalkan oleh dewa penyihir dan dewa iblis besar sudah hancur, mereka dianggap harta. Di ibu kota Xiaoklan, semua transenden Xiaoklan yang mengetahui bahwa perang telah dimenangkan secara emosional tergerak dan menyemangati mereka. Banyak dari mereka sudah bergegas. Namun, tanpa peringatan,
Kepala Istana Chen menerima transmisi. Kepala Istana Chen, Jing Qiyu terluka. Aku membawanya ke Crimson Rock Mountain. Kamu dapat menangani tindak lanjut perang. Kata-kata itu membuat kepala istana pucat karena kaget. Mage Jing Qiyu telah terluka? Kepala Istana Chen berteriak dengan khawatir. Apa yang salah? Ke samping, Tuan Gunung He, Si Kong Yang, Chao Qing, dan yang lainnya menoleh untuk menatapnya. Saat mengendalikan Arai, Mage Jing Qiyu pasti menderita kerusakan parah pada jiwanya. Sue Ying telah membawanya ke Crimson Rock Mountain, kepala istana dengan cemas berkata. Sue Ying bisa menyelamatkan seluruh Xia Clan, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyembuhkan luka-lukanya. Aku akan bergegas mencari Purple Thunder Emperor. Spesialisasinya adalah mengobati luka, dan saat ini ia adalah anggota Istana Dewa Pertumpahan Darah. Dia mungkin punya solusi. Petik 2. NN. Pasti ada cara untuk menyelamatkan Mage Jing Qiyu. Si Kong yang juga mengangguk. Xia Clan baru saja meraih kemenangan besar, dan kesempatan yang begitu membahagiakan hanya bisa ada melalui upaya Sue Ying. Dia praktis telah menyelamatkan seluruh klan Xia. Tentu saja, dalam hal ini, mereka juga harus melakukan semua upaya untuk membantu. Sebenarnya, berita perang yang dimenangkan secara alami akan ditransmisikan ke Dewa Leluhur Xia Clan. Kebetulan mereka bisa meminta Purple Thunder Emperor untuk membantu. Gunung Crimson Rock, Pulau Debu Crimson. Masih menggendong istrinya, Sue Ying segera muncul di atas pulau. Di sebelahnya sekarang senior Crimson Rock bersama dengan senior Si Wei. Beberapa saat kemudian, Zhou, dua sosok lagi datang, menerobos ruang. Mereka adalah murid senior kedua, Ge Bai, dan murid senior ketujuh, He Fei Yun. Senior Crimson Rock, senior Si Wei, murid senior, kerusakan jiwa istriku sangat serius. Sue Ying bahkan tidak selesai berbicara, tetapi alis senior Crimson Rock terdekat sudah mengerut. Tiba-tiba, aliran waktu yang mengelilingi tubuh Jing Qiyu dengan cepat melambat menjadi merangkak. Pertama-tama, kamu harus meletakkannya di bawah, kata Crimson Rock ketika dia secara bersamaan melambaikan tangannya, sebuah kursi malas muncul di sampingnya. Sue Ying segera menempatkan istrinya di atasnya. Crimson Rock, senior Si Wei, pemuda berjubah tebal Ge Bai, dan pemuda berjubah merah He Fei Yun semua menatapnya, semuanya dengan alis yang terjalin erat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berambut hijau, Si Wei, mengerutkan kening. Sue Ying, bagaimana istrimu bisa menimbulkan kerusakan parah pada jiwanya? Terakhir kali aku melihatnya, jiwanya masih sangat normal pada tingkat kekuatan biasa untuk penyihir demigod. Bagaimana ia bisa menjadi begitu lemah sehingga ia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan masa lalunya? Jiwanya sekarang begitu ilusi, sangat dekat dengan kehancuran. Apa? Sue Ying terkejut. Bahkan 1/10, dia telah dengan paksa mengendalikan pagoda bintang. Bahkan, dia telah mengendalikannya selama hampir 6 tahun. Aku berpikir bahwa jika kerusakan jiwanya menjadi terlalu serius, dia hanya akan jatuh koma. Jadi bagaimana mungkin cederanya? Pemuda berjubah merah tua di dekatnya mengangguk sebagai jawaban. Dalam kasus penyihir demigod, ketika kekuatan jiwa mencapai setengah dari yang biasa, mereka akan menjadi tidak mampu mengendalikan Arai lebih jauh dan jatuh ke dalam koma. Namun cedera istrimu benar-benar menjadi sangat serius di mana dia baru saja kehilangan kesadaran. Petik 2. Dia lelah, tetapi hanya setelah tidur atas kemauannya sendiri dia benar-benar kehilangan kesadaran, Sue Ying menjelaskan. Ini adalah jiwa yang kita bicarakan, asal-usul kehidupan, tambah Ge Bai di dekatnya. Setelah luka menjadi terlalu serius, bahkan jika dia ingin tetap terjaga, itu tidak mungkin, dia secara alami akan jatuh pingsan. Itu aturan pelestarian diri. Namun, tekad istri kamu mungkin terlalu kuat, dia dengan keras kepala bisa menolak upaya jiwanya untuk mempertahankan diri dan malah bertahan sampai sekarang. Tekad seperti itu benar-benar melampaui harapan aku. Petik 2. Dia melakukan ini untuk menyelamatkanku. Aku masih terjebak pada saat itu. Sue Ying mengertakkan gigi. Kekuatan emosi kadang-kadang dapat menghasilkan keajaiban. Pemuda berjubah tebal Ge Bai menggelengkan kepalanya. Namun, dengan jiwanya yang melemah sampai tingkat tertentu, itu sudah tidak mampu pulih dengan sendirinya. Karena selama ini, jiwanya sudah mulai bubar tanpa henti. Petik 2.
Sue Ying mengerti bahwa situasi seperti ini sangat berbahaya. Lagi pula ketika sampai pada penyebaran jiwa seseorang, Transcendent tidak punya cara untuk mengatasinya. Itulah sebabnya dia memutuskan, tanpa ragu sedikit pun, untuk membawa istrinya ke Crimson Rock Mountain, dan meminta bantuan kedua murid seniornya dan yang lainnya. Sue Ying kemudian memohon, murid senior Gebai, murid senior Fei Yun, senior Si Wei, senior Crimson Rock, aku mohon kamu memikirkan solusi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.